Kembali lagi di channel ini, channel terbaik untuk mendapatkan materi. Kalau bukan di sini ya, di mana lagi? Jadi, ayo belajar. Halo, kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Materi yang pertama ialah pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar ialah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Nah, sekolah dasar memiliki staf sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah merupakan usaha manusia yang bekerja sama. Walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah, akan tetapi kerjasama guru, orang tua siswa, dan siswa, serta anggota masyarakat sangat penting dengan tujuan sekolah dapat dikelola secara efektif dan manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar, menurut Marini tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum, sekolah atau administrasi, serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah, serta berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Materi yang kedua ialah kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubung dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Nah, pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar. Antara lain, pegawai-pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Nah, agar lebih jelas, silakan lihat gambar berikut ini. Materi yang ketiga ialah ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Nah, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru, dan orang tua. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Kelima, penyediaan pegawai. Keenam, penyediaan peralatan dan furnitur, termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan.
Yang kedelapan, organisasi kegiatan kurikuler. 9, pemeliharaan catatan. 10, pengawasan kelas secara reguler. 11, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Materi berikutnya ialah sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Baiklah, materi selanjutnya ialah fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Materi yang terakhir ialah penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal nih yang harus diterapkan menurut Baharudin tahun 2010. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan, dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak ya. Dah.